pembelajaran bahasa Indonesia yang sudah selesai, penerapan pembelajaran di bahasa Indonesia itu harus dipraktekkan, harus diaplikasikan di selain di luar pembelajaran. Itu yang kedua. Yang selanjutnya ada metode tematik yang pastinya di setiap mata pelajaran yang lainnya, seperti matematika, PPKN ya, terus mata pelajaran yang lainnya pasti membutuhkan bahasa Indonesia yang baik dan benar, begitu, kecuali bahasa Inggris. Selanjutnya adalah metode kuantum. Metode kuantum ini bagaimana pembelajaran bahasa Indonesia ini, guru mengajarkan bahasa Indonesia ini kepada muridnya ini dengan dengan strategi-strategi yang diterapkan oleh gurunya, yaitu dalam hal pembelajaran bahasa Indonesia ini untuk metode kuantum ini real gitu. Real artinya bahasa Indonesia ini dijadikan bahasa yang wajib itu di kelas ataupun di sekolah begitu. Selanjutnya adalah metode konstruktivistik. Metode konstruktivistik ini adalah bagaimana guru bisa mengkonstruksi bahasa Indonesia yang baik dan benar pada muridnya, sehingga peserta didik dapat mempraktekkan atau mengaplikasikan di luar jam pelajaran ataupun di rumah ataupun di lingkungannya, untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang selanjutnya adalah metode partisipatori. Partisipatori ini bagaimana peserta didik ini berpartisipasi gitu. Yang mana metode partisipatori ini biasanya guru itu menjadi pemantik gitu, pemantik bagi peserta didiknya, yang mana peserta didiknya ini harus aktif dalam hal pembelajaran bahasa Indonesia begitu. Yang selanjutnya adalah metode kontekstual, yang pastinya di pembelajaran bahasa Indonesia hal-hal kontekstual itu memang harus wajib gitu, karena bahasa Indonesia ini adalah bahasa yang wajib, yang harus diterapkan ya di lingkungan sekolah maupun di kelas begitu. Dalam hal kontekstual ini bagaimana sih? Dalam hal kontekstual ini yang pastinya menggunakan menggunakan teori-teori yang berfundamental gitu, sehingga ketika guru mengajarkan bahasa Indonesia, yaitu teks-teks yang diajarkan itu sudah ada begitu. Mungkin itu aja dari metode yang dapat digunakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh Gina Lestari. Mungkin sekian ya dari kompetensi dasar mata pelajaran bahasa Indonesia. Kompetensi dasar adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap minimal yang harus dicapai oleh siswa untuk menunjukkan bahwa siswa telah menguasai standar kompetensi yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, maka kompetensi dasar merupakan penjabaran dari standar kompetensi. Teman-teman, selanjutnya saya akan menerangkan tujuan pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, tujuan pembelajaran bahasa Indonesia ini apa aja sih? Ada 4 poin. Yang pertama yaitu sikap. Tujuan pembelajaran ini yang pertama yaitu sikap religius, yang mana bahasa Indonesia itu mengedepankan sikap religius dari segi apa? Yang pastinya dari segi agamisnya ataupun dari segi akhlak dan etikanya begitu. Yang kedua tentang pengetahuan, yang mana bahasa Indonesia ini pun tujuannya itu memberikan pengetahuan kepada muridnya mengenai tentang bahasa, kosakata maupun retorika yang nantinya akan diterapkan oleh dan lain-lain ya, yang nantinya akan diterapkan oleh si guru ini untuk mengajar kepada peserta didiknya. Yang ketiga adalah sikap sosial. Di pembelajaran bahasa Indonesia tuh banyak banget gitu. Kayak misalkan
apa kayak misalkan soal cerita, terus cerita pendek, terus cerita rakyat. Nah, di situ segi sosialnya, bagaimana si peserta didik ini mampu mampu menangkap gitu, ataupun mampu apa namanya, mampu mendapatkan ilmu tentang sosialnya dalam hal pembelajaran bahasa Indonesia, begitu. Yang keempat adalah keterampilan. Yang pastinya tujuan dari bahasa Indonesia ini itu bagaimana murid itu menggunakan bahasa, menggunakan kosakata itu dengan keterampilan nasi. Nah, ini tujuannya, yang mana guru pun harus tahu gitu, dalam mengelola kelas itu harus tahu tujuannya dalam belajar bahasa Indonesia itu. Pertama, sikap religius, dua, pengetahuan, tiga, sikap sosial, dan empat, keterampilan. Oke, selanjutnya. Perlu diperhatikan dalam merumuskan indikator. Yang pertama itu ada mengacu pada kompetensi dasar dan materi pembelajaran. Nah, yang kedua itu ada kata kerja operasional sama atau lebih rinci dari kata kerja operasional di dalam kompetensi dasar. Nah, terus ada tiap kompetensi dasar itu bisa dibuat 3 atau lebih dari 3 indikator. Terus ada cangkupan lebih sempit dibanding kompetensi dasar. Jadi indikator tuh yang cangkupannya lebih sempit daripada kompetensi dasar pada umumnya. Nah, lalu ada cangkupan materinya itu lebih sedikit daripada standar kompetensi. Kalau tadi kompetensi dasar, sekarang standar kompetensinya. Nah, lalu ada tiap indikator itu dapat dibuat atau lebih dari 3 butir soal pembendaharaan kata kerja operasional yang beragam akan sangat membantu guru dalam merumuskan indikator berdasarkan kompetensi dasarnya. Seperti itu. Lalu ada ruang lingkup mata pelajaran bahasa Indonesia mencakup komponen kemampuan berbahasa dan kemampuan bersastra yang meliputi aspek-aspeknya. Jadi ada 4 aspek. Aspek yang pertama itu mendengarkan kayak itu seperti kayak berita, pengumuman, dialog atau percakapan dan ceramah. Jadi si siswa itu hanya untuk mendengarkan saja. Nah, lalu aspek yang kedua itu ada membaca. Nah, di membaca itu ekspresi sastra melalui kegiatan membaca hasil sastra. Itu bisa berupa dongeng, bisa berupa cerita anak-anak, bisa cerita rakyat, atau cerita fabel. Nah, yang ketiga itu ada berbicara. Berbicara itu mengungkap gagasan dan perasaan. Jadi si anak memang harus mempunyai kemampuan untuk berbicara berbahasa yang benar dan baik. Yaitu. Terus yang terakhir ada menulis. Menulis itu adalah menulis karangan naratif dan non-naratif yang tertulis rapih dan jelas. Seperti itu. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian ya dari presentasi kami dari kelompok 8 yang mana membahas tentang pengelolaan mengajar bahasa Indonesia di sekolah dasar. Nah, mungkin dari makalahnya ataupun dari PPT-nya atau dari kami yang mempresentasikan, apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Apabila ingin bertanya atau ingin berdiskusi mungkin bisa menghubungi kami. Sekian dari kelompok 8. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.